Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sambut pagi hari ini dengan ucapan syukur. Sambut pagi hari ini dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Lebih dari segalanya, kami menginginkan Engkau Tuhan. Oh Bapa, mari kita sembah Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Mengalir kuasa-Mu Yesus, mencari wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Mencari wajah-Mu Yesus.
penyembahan hari ini. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berseru ya Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji di dalam hadirat-Nya, di dalam penyembahan. Kami bersyukur Tuhan, Bapa, sungguh kami mencari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu selalu, kami beroleh kekuatan baru. Bapak, kami bersyukur, kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau pagi hari ini. Kami sambut Tuhan, berkat-berkat hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus ada kekuatan baru. Di dalam nama Yesus ada jaminan kekal. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami rindu merenungkan sabda firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Shalom, sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi-pagi benar waktu kita bangun di pagi hari dan mencari Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang bersungguh hati hanya kepada Tuhan untuk mencari wajah-Nya, cari kekuatannya selalu. Dan di dalam Yesus Kristus selalu ada kekuatan dan kehidupan. Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan selalu mencari orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Dan saudara, bangun pagi-pagi hari itu kita cari rema. Kita cari bagaimana firman Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita secara pribadi. Saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan, ini kitab suci ini ada ribuan pasal di dalamnya. Lalu kita bertanya, Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan pada pagi hari ini? Apa yang menjadi wejangan Tuhan pada pagi hari ini? Saudara, firman Tuhan itu terlalu luas. Dan jangan pernah bosan menanti-nantikan Tuhan. Pagi hari ini waktu saya mempersiapkan saat teduh di dalam hadirat Tuhan, satu kalimat yang Tuhan katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Oh, jadi kalau nggak mencari Tuhan kita mati. Benar, saudara. Tanpa Tuhan kita mati. Dan saudara, sebelum kita betul-betul mengalami yang namanya kematian jasmani, kita sudah mati roh kita. Adam dan Hawa, ketika dia ada di Taman Eden, dan Tuhan berkata, jangan engkau makan pohon buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Artinya satu-satunya buah yang dilarang di situ adalah buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di sana ada buah pohon kehidupan, ada buah-buah yang lain. Kenapa mereka tidak mencari pohon kehidupan? Kenapa mereka harus mencari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan justru melawan perintah Tuhan? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seek God first. Seek His words first. Carilah firman-Nya dulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya kalau Tuhan bilang jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, cari Tuhan. Tanya kenapa. Jangan engkau langsung mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan itu. Itu sebabnya pada saat Adam dan Hawa mengalami proses itu, mereka mengalami kejatuhan. Karena mereka melawan kehendak Tuhan. Mereka nggak cari Tuhan. Padahal Tuhan ada di sana dan Tuhan menyediakan segala sesuatu. Segalanya bisa kau makan, segalanya bisa kau ambil. Tapi yang satu itu jangan. Manusia cenderung mengejar apa yang dilarang. Bukan mencari apa yang dibolehkan, tapi mencari apa yang dilarang. Dan itulah naluri daging manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan free will. Oleh karena free will yang ada, itu ketika kita gunakan dengan maksud-maksud baik, pasti kita akan mencari Tuhan. Nah saudara, makanya ada orang yang sifat daging berkata seperti ini, jangan larang-larang. Semakin dilarang, semakin saya bikin apa yang dilarang. Itulah sifat yang dikuasai daging, saudara. Justru kita nggak ngeh dengan apa yang Tuhan bolehkan, tapi kita ngeh dengan apa yang Tuhan larang. Dan akhirnya daging ini mengejar apa yang dilarang oleh Tuhan dan melakukan. Saudara, anak-anak muda itu biasanya yang tidak takut akan Tuhan. Kalau dilarang bonceng 3, mereka justru bonceng 4, mereka bonceng 6, karena itu dilarang. Sesuatu yang dilarang itu justru tertantang untuk mereka lakukan. Dan dengan sengaja melanggar ketetapan-ketetapan, aturan-aturan.
ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi kalau katakan kamu boleh makan ini, boleh makan ini, boleh makan itu, ya, saudara, misalnya orang lagi sakit ya, dokter bilang, yang kamu boleh makan adalah makanan yang tidak bersantan, yang kamu boleh makan makanan yang tidak mengandung kolesterol, makanan yang kamu boleh makan adalah makanan-makanan yang lunak, makanan-makanan yang tidak mengandung lemak-lemak jahat, itu yang boleh kamu makan. Tetapi pasien ini yang dia dengar, yang menjadi dia hafal terus adalah makanan yang tidak boleh kamu makan. Makanan yang tidak boleh kamu makan, brenebon, ya, babi putar, makanan yang tidak boleh makan, justru itu yang mereka cari. Tapi makanan-makanan yang boleh dimakan, itu justru mereka tidak mau memakan. Naluri manusia itu secara daging, free will-nya adalah mencari keinginannya sendiri. Orang yang menyendiri mencari keinginannya sendiri, amarahnya meledak terhadap setiap perkembangan. Amsal berkata, orang yang mendiri mencari keinginannya untuk melakukan apa yang dia mau. Nah saudara, kodrat inilah yang membuat kita mengalami begitu banyak kegagalan dan kejatuhan. Mencari keinginan sendiri. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari message-nya adalah orang yang mencari keinginannya sendiri, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Bahkan pertimbangan dari Kristus, pertimbangan dari orang-orang yang menasihati dia, pertimbangan dari dokter, jangan makan ini, justru dia makan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita menguasai keinginan kita sepenuhnya dan mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan? Nah ini saudara, manusia-manusia ilahi mencari dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi manusia duniawi, manusia jasmani mencari keinginannya sendiri. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan, terhadap setiap nasihat, terhadap setiap larangan-larangan, bahkan kewajiban-kewajiban yang dari Tuhan dilanggarnya semua. Karena orang yang mencari keinginannya sendiri, itu menjadikan keinginannya atau dirinya sebagai Tuhannya. Padahal, mari saudara, kita sepakat menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Ketika firman Tuhan katakan bahwa kerajaanmu datang, kehendakmu jadi, saudara, harusnya kita mendedikasikan terhadap kehendak Raja. Mendedikasikan terhadap perintah-perintah Tuhan. Kerajaan Allah itu punya rule of the game. Nah, saudara, kalau pergi ke Kingdom England, saudara, di kerajaan Inggris, itu aturannya banyak sekali. Setiap kerajaan punya aturannya sendiri. Tetapi orang yang mencari keinginannya sendiri, dia tidak hidup di dalam kerajaan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini message Tuhan adalah carilah Tuhan. Carilah keinginannya, carilah wajahnya, carilah kekuatannya, dan jangan cari yang jahat. Jangan seperti manusia-manusia duniawi, mengejar yang jahat dan meninggalkan yang baik. Dan di saat mereka mengatakan aku orang percaya, sebenarnya mereka bukan orang percaya, karena yang mereka cari bukanlah kehendak Tuhan. Pagi hari ini saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Tawarik 16 ayat 11. Saudara baca dengan suara nyaring, dengan suara kedengaran. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Mazmur juga berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. All the time, God is good. God is good all the time. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bertobat itu sekitar tahun 99, tahun 2000. Bertobat, lahir baru, dan ada satu momen titik balik dari titik terendah menjadi titik yang paling luar biasa di dalam hidup saya ketika bertemu Tuhan secara pribadi. Dari titik-titik merasa mengalami kejatuhan, merasa mengalami saat-saat terburuk dalam hidup, merasa mengalami saat-saat yang paling gak enak dalam hidup, karena mengalami kejatuhan di dalam hati, pikiran, perasaan, dan mengalami bagaimana melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak takut akan Tuhan. Dan saudara, itulah titik terendah ketika kita mengenal namanya dosa. Dan saudara, ketika kita mencari Tuhan, kita seperti bertemu dengan permata. Saudara, Tuhan ada. Tuhan adalah juru selamat bagi semua orang. Tapi Yesus tidak akan pernah menjadi juru selamat selama kita tidak ditemukan dan kita balas untuk menemukan Dia. Amin.
Tuhan selalu mencari kita. Oh, jangan salah saudara. Ketika 100 ekor domba, yang 99 ekor domba itu ada di dalam pengembalaan, dan satu ekor domba itu lari dan meninggalkan dia. Yang punya inisiatif mencari adalah Tuhan. Dia mencari domba yang terhilang. Jadi saudara, ketika engkau sesungguhnya tidak mencari Tuhan, karena Tuhan yang lebih dulu mencari. Tapi ketika dia mencari, kita nggak melihat dia. Karena kita nggak fokus untuk mencari dia. Pertemuan pribadi dengan Tuhan hanya akan bisa terjadi. Itu karena inisiatif Allah. Tapi kalau kita tidak memiliki inisiatif untuk mencari Tuhan, nonsense. Makanya dengarlah suara Tuhan, carilah Tuhan dan carilah kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan, pada saat kita mencari Tuhan, kita menemukan kekuatan. Dan saudara, firman Tuhan katakan, carilah wajahnya selalu. Mengapa cari wajahnya selalu? Karena begitu kita berpaling dari Tuhan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Demikian firman Tuhan kepada Kain. Kain dan Habel adalah dua orang yang menjadi anak dari Adam dan Hawa. Habel mempersembahkan persembahan yaitu lemak dari kambing domba yang terbaik. Sementara Kain mempersembahkan korban yang terbaik menurut pandangannya dia dari hasil pertanian dan buah-buahan. Dan yang menyenangkan hati Tuhan adalah korban dari lemak-lemak dari hewan ternak dari Habel. Mengapa itu menjadi yang terbaik? Sebab di sana adalah korban yang pertama kali diajarkan kepada Adam dan Hawa ketika mereka ditutupi dengan bulu domba, bulu binatang, bulu hewan. Korban yang terbaik adalah Tuhan, itu ada darah. Dan saudara, ketika Habel mempersembahkan korban yang terbaik, Kain cemburu. Dan Kain berniat untuk membunuh dari Habel. Lalu firman Tuhan datang. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Saudara, ketika seseorang mencari keinginannya sendiri, ketika seorang mencari pemahamannya sendiri, Kain mencari pemahamannya sendiri bahwa persembahan saya lebih benar, persembahan Habel itu biasa-biasa saja. Saya mengambil dari usaha saya, dari hasil pertanian yang terbaik. Kenapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan saya? Saudara, ukuran yang kita pakai dengan menganggap diri kita benar dari pandangan kita sendiri, sesungguhnya akan membawa kita dalam kejatuhan di dalam dosa. Ketika Kain menganggap persembahannya itu paling baik, menganggap persembahannya menurut pandangan dia persembahan yang jauh lebih baik, disitulah dosa masuk. Itu sebabnya ketika kita mencari Tuhan, di sana ada kekuatan, carilah wajahnya selalu, always, continuous, dan juga day by day, hours after hours, day after day. Jadi saudara, selalu itu berbicara jangan buka celah. Selalu itu berbicara tentang intensitas. Selalu itu berbicara tentang setiap hari, setiap pagi, setiap saat. Carilah Tuhan. Makanya saudara, kalau engkau meninggalkan Tuhan, semenit aja firman Tuhan katakan di dalam kitab Kejadian, dosa sudah mengintip di depan pintu. Apalagi kalau setiap hari engkau memberikan pencobaan bagi dirimu sendiri. Engkau izinkan dirimu diganggu, dicobai, bahkan engkau mulai meninggalkan Tuhan. Dosa sudah menguasai saudara. Dan ingat, carilah Tuhan itu bukan hanya selalu, tetapi selama ia berkenan ditemui, saudara. Jadi ada waktu-waktu perkenanan, ada waktu-waktu bukan perkenanan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, di zaman perjanjian lama, saudara, raja-raja yang menyenangkan hati Tuhan adalah raja-raja yang selalu mencari wajahnya. Salomo di masa mudanya, Daud di masa mudanya, Saul di masa mudanya, Daud di masa mudanya, dan ketika kemudian dia jatuh di masa tuanya, dia tetap setia dengan Tuhan. Kemudian raja-raja yang baik adalah raja-raja yang membangun bukit-bukit pengorbanan. Ada Raja Yoas, Raja Yosafat, dan ada Raja Hizkia. Dan saudara, raja-raja yang berkenan di hadapan Tuhan ini adalah raja-raja yang mau terus mencari wajah Tuhan. Yosafat ketika dia mengalami serangan, dia menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Semua orang yang ada di Yehuda itu mengambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa dan mencari Tuhan. Dan Tuhan menyatakan pertolongan. Tetapi raja-raja yang tidak berseru kepada Tuhan, Israel, kerajaan utara, dan kerajaan Israel selatan atau Yehuda adalah kerajaan yang dari satu suku, dari keturunan dari Israel. Dan raja-raja ini ketika mereka berkenan di hadapan Tuhan, sama raja Israel maupun raja Yehuda yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sangat mengindahkan dia.
Tetapi ketika mereka tidak mengindahkan Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan. Saudara, ada masa-masa perkenanan dan ada masa-masa tidak berkenan. Ketika Tuhan sudah tidak berkenan, bayangkan saudara, ketika Raja Yoas melakukan pembaharuan ya bagi Israel. Kenapa setelah itu ada Raja Yoyakin, mereka tetap dibawa kepada pembuangan di Babel? Karena sebelum Raja Yoas, ada Raja Manasye yang sudah sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka melakukan persembahan-persembahan di bukit-bukit pengorbanan. Dan mereka melakukan hal yang paling mendukakan hati Tuhan. Pada saat Tuhan masih berkenan, carilah Tuhan. Dan pada saat engkau sudah sangat melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan. Itu sebabnya cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jangan berseru setelah dia sudah menjauh. Nah saudara, konteks dari perkenanan Tuhan, kita harus bersyukur. Pada zaman perjanjian baru, perkenanan Tuhan disebutkan sebagai pintu kasih karunia Tuhan. Pada saat pintu kasih karunia Tuhan masih terbuka untuk kita, nah saudara, disitulah kita dapat merasakan bahwa anugerah Tuhan itu melimpah. Tapi ingat saudara-saudara, jangan mempermainkan Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak buta. Dia bisa melihat mana orang-orang yang mempermainkan dia, mana orang yang sungguh-sungguh mencari dia, atau orang yang pura-pura mencari dia. Saudara, pengalaman ketika kita melayani jemaat Tuhan, ada jemaat yang tulus, ada jemaat yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan ada jemaat yang konsisten mencari Tuhan. Tetapi ada jemaat yang hanya sekedar mau mengalami keselamatan, setelah itu hidupnya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan bermimpi bahwa Tuhan berkenan dengan gaya hidup seperti itu. Tuhan mencari orang yang bertobat. Bahkan Yohanes berkata seperti ini. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hai kamu keturunan ular beludak. Ya, saudaraku yang diberkati. Tuhan tahu mana orang yang munafik, mana orang yang sungguh-sungguh untuk bertobat. Dan Tuhan tahu mana orang-orang yang ini jatuh bangun, ini mempermainkan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya harus menyampaikan berita belas kasihan Tuhan adalah ketika selama ia berkenan ditemui, selama pintu kasih karunia Allah masih terbuka, jangan permainkan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia, untuk melimpahkan kekuatannya kepada Dia. Namun dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Nah saudaraku yang diberkati, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan bodoh. Ingat bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat, dan jangan kita berlaku bodoh. Saudara, pagi hari ini, carilah Tuhan, seek God first. Di dalam Amos 5 ayat 4, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara, kalau kita mencari Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita sedang menghindar dari godaan iblis. Nah saudara, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Karena Tuhan tahu, kalau kita berlindung kepada Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Di sekeliling kita, ya 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. Ya. Lawanmu si iblis berjalan di sekelilingmu seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak menelan orang yang dapat diterkamnya, orang yang dapat ditangkapnya. Jadi saudara, ketika kita secara mata jasmani melihat everything is fine, semuanya baik-baik saja, di sekeliling kita itu ada singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam orang yang dapat ditelannya. Godaan iblis begitu hebat, godaan setan begitu kuat. Bahkan orang yang sudah sangat sungguh-sungguh dari Tuhan bisa ditariknya kepada lembah kekelaman. Saudara, pertobatan yang sejati, datang kepada Tuhan itu ada pola yang harus kita pelajari, bahwa firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Kita tidak dapat menyembunyikan dosa daripada Tuhan. Semua dosa terpampang di hadapan Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan. Nah, saudara, yang menarik di sini saya mau katakan, orang-orang yang mencari Tuhan, ketika dia mencari Tuhan, menyembah dan menantikan Tuhan, dia akan mengalami jamahan dan kuasa Tuhan. Saya sharing dengan suami saya berkata seperti ini.
Daud adalah seorang yang memiliki hubungan yang sangat terbuka dengan Tuhan. Mazmur Daud, kadangkala ada kata-katanya yang membuat kita mikir. Masa di dalam Mazmur dia katakan, Tuhan, betapa banyaknya lawanku, ya, betapa banyaknya lawanku yang hendak menyerang aku, ya, angkatlah tanganmu supaya engkau menyerang mereka dan memusnahkan mereka. Tuhan kita apakah Tuhan yang jahat dan Tuhan yang membunuh? Tidak. Tetapi itulah luapan hati dari Daud, bahwa semua kegalauan, kesusahan hatinya diungkapkan kepada Tuhan sebagai doa. Dan ketika dia ketemu Tuhan, maka saudara melihat ada kata-kata yang selalu berkata seperti ini, Selah. Nah, di Selah ini, ketika dia Selah, itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan, hadirat Tuhan, dia tenang, itu saat teduh. Ketika dia mengalami saat teduh, dia yang tadinya mengutuki lawan-lawannya, dia yang tadinya sayang diri, hendak mati dan lain sebagainya, menganggap dirinya kecil dan lain sebagainya. Ketika Selah itu terjadi, perjumpaan dengan Tuhan terjadi, maka kalimatnya berubah menjadi kalimat pengagungan dan menyadari akan banyak kesalahan. Saudara yang diberkati, mencari Tuhan bukan karena kita hebat. Mencari Tuhan karena ketika kita ketemu dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan perkenanan Tuhan, dan kita mendapatkan rema kebenaran firman Tuhan yang membuat kita, oh saya tuh salah. Saya salah kalau ingin membalas musuh saya. Saya tuh salah kalau kecewa. Saya tuh salah kalau tidak mengandalkan Tuhan. Selah, perjumpaan dengan Tuhan, karena mencari wajah Tuhan, membuat kita merubah keputusan-keputusan yang salah, menemukan firman Tuhan, dan kemudian menjalani hidup yang lebih baik. Amin. Di dalam Sefanya 2 ayat 3, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, dan seterusnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mencari Tuhan bukan sedang menyombongkan diri, tapi orang yang mencari Tuhan, mencari keadilan, membuat kita diubahkan dari yang sombong jadi rendah hati, yang penuh dengan dosa. Di dalam hadirat Tuhan kita kemudian memiliki kontemplasi dengan Tuhan. Tuhan, saya udah salah nih. Pertemuan dengan Tuhan mengubahkan pikiran kita. Amos 5 ayat 6, saudara. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan. Saudara, mencari Tuhan membuat kita hidup. Kalau kita tidak mencari Tuhan, saudara, kita bukan ada di pihaknya Allah. Firman Tuhan katakan kita ada di pihaknya Allah. Kita akan mendapat pembelaan kalau kita ada di pihaknya Allah. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jika kita di pihak Tuhan, Tuhan tidak melawan kita. Yang ada lawan. Tapi kalau Tuhan tidak di pihak kita, maka dia menjadi lawan kita, saudara. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya. Artinya kalau engkau mencari Tuhan, engkau ada di pihak Tuhan, Tuhan akan melawan musuh. Tapi kalau engkau tidak di pihak Tuhan, Tuhanlah yang menjadi lawanmu. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Orang yang mengikuti firman Tuhan, dia sedang mengikuti jalan menuju kepada Kristus. Amos 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Kemarin kita sudah belajar firman Tuhan tentang Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, hal yang hilang dari dalam diri Adam dan Hawa ketika mereka ada di taman hidup, itulah yang mereka hilang adalah hidup, kehidupan. Mereka tidak bisa masuk kembali ke area pohon kehidupan. Itu dijaga dengan kerub-kerubim, dengan api yang bernyala-nyala dan tidak boleh masuk di sana. Tetapi perbedaannya, ketika engkau mencari Tuhan, kamu mengalami lagi yang namanya pohon kehidupan yang daripada Tuhan. Bahkan engkau diberi makan dari pohon kehidupan. Ini nubuatan kepada bangsa Israel pada waktu itu yang hidupnya melawan kehendak Tuhan, sehingga mereka mengalami yang namanya pembuangan. Tetapi nubuatan ini berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Dulu aku telah membuang kamu dari Taman Eden dan kamu tidak bisa menjamah pohon kehidupan karena engkau telah jatuh dalam dosa. Tapi hari ini firman Tuhan dinubuatkan kepadamu, carilah Tuhan maka kamu yakinnya. Kalau kita sudah mencari Tuhan, itu bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, tetapi oleh karena kita diselamatkan, maka kita berbuat baik. Orang yang berbuat baik pasti menjauhi yang
jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dan dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan memberikan semua yang terbaik di dalam kehidupanmu. Saudara, Matius 6 ayat 33 firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang yang mencari Tuhan, hidupnya pasti akan mengalami plus-plus ditambahkan Tuhan. Saudara, berkat jasmani dan firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal, umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Saudara, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang mencari Tuhan, maka dia akan hidup. Orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Orang yang mencari Tuhan, dia melakukan juga apa yang baik. Orang yang mencari Tuhan, dituntun oleh firman-Nya dan dia pasti akan menemukan Tuhan. Orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti semua akan ditambahkan kepadamu. Dan jangan utamakan mencari keinginan diri sendiri, jangan utamakan mencari harta duniawi, tapi bangun pagi-pagi benar, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mari saudara yang diberkati, kita berdoa. Bapa, kami mencari wajah-Mu, kami mencari kekuatan-Mu, kami mencari wajah-Mu selalu, dan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan. Mari angkat kedua tangan-Mu, saudara. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia, pengurapan yang baru, damai sejahtera, yang tiada berkesudahan dan tiada berkeputusan. Tuhan akan limpahkan keperibaan. Dan di dalam nama Yesus, ada jaminan kekal, ada jaminan hidup, ada jaminan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Semuanya diberkati. Kodrat ilahi ada di dalam kami ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Orang yang menyendiri mencari keinginannya sendiri, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan, tetapi orang yang mencari kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami diberkati, kami diurapi di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati diurapi Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. God bless you. Amin.